Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Ardiansah dari kelompok 6 dengan NIM 118201151108 dan rekan saya yaitu Yayan Juwita dengan NIM 118201228869. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pencatatan perkawinan di Indonesia dan dunia Islam. Di Indonesia, pencatatan perkawinan ditempatkan sebagai suatu yang penting. Nah, hal ini ditandai dengan adanya pengaturan mekanisme yang jelas tentang proses pencatatan perkawinan. Lalu di samping itu, juga ada konsekuensi hukum di balik penetapan peraturan ini. Nah, hukum pencatatan perkawinan menurut undang-undang di Indonesia, yaitu ketentuan undang-undang perkawinan tentang aturan pencatatan perkawinan antara lain. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, Undang-Undang 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, dan PMA Nomor 11 Tahun 2007 yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan bersama. Nah, tujuannya untuk menjaga kemaslahatan rakyat. Di Indonesia, ketentuan mengenai pencatatan perkawinan secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada pasal 2 ayat 2, undang-undang tersebut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun di dalam undang-undang perkawinan, masalah pencatatan perkawinan ini hanya diatur oleh satu ayat. Namun, masalah pencatatan ini sangat dominan. Nah, hal ini akan tampak dengan jelas dalam tata cara perkawinan yang semuanya berhubungan dengan pencatatan. Baik, untuk selanjutnya, di dalam PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan pada pasal 3 ayat 1 dinyatakan, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Nah, khusus bagi umat Islam di Indonesia, pencatatan perkawinan itu diatur secara tersendiri dalam kompilasi hukum Islam pasal 5 yang menyatakan bahwa yang pertama, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. 2, yaitu pencatatan perkawinan disebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, JO Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Selanjutnya, pada pasal 6 ditegaskan, yang pertama itu untuk memenuhi ketentuan pada pasal 5. Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Yang kedua, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai ketentuan hukum. Nah, dari beberapa ketentuan yang telah dikemukakan, terlihat jelas bahwa pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnya perkawinan. Nah, persyaratan ini bersifat prosedural dan administratif. Terkait dengan hal ini, A. Mukti Arto menjelaskan bahwa satu perkawinan dianggap sah bila memenuhi dua pernyataan. Pertama, memenuhi ketentuan hukum material dilakukan dengan memenuhi syarat rukun menurut hukum Islam. Kedua, memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada pegawai pencatat nikah yang berwenang. Nah, selanjutnya ketentuan mengenai sanksi pidana. Baik bagi orang yang tidak menghiraukan pencatatan perkawinannya maupun bagi pegawai pencatatan yang melanggar ketentuan juga dimuat dalam berapa? Baik, dalam bab berapa? Dimuat dalam bab 11. Ya, baik. Maaf. Bagi pegawai pencatatan melanggar ketentuan juga dimuat dalam bab 9 pasal 45 Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975
Yang pertama, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan undang-undang yang berlaku, maka A. Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 3, 10 ayat atau 3,40 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya 7.500. B. Pegawai pencatatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat 1, 11, 13, 44. Pengaturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya 7.500. 2. Tindakan pidana yang dimaksud dalam ayat 1 di atas merupakan pelanggaran. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa perkawinan menjadi batal karena adanya pelanggaran dalam pelaksanaan perkawinan tersebut. Nah, untuk menyikapi banyaknya perkawinan yang tidak tercatat, maka undang-undang ini memberikan solusi dengan dibukanya peluang pemerintah istinbat nikah ke pengadilan agama, yaitu permohonan agar pernikahan tersebut tidak dicatat dan tidak punya akte nikah atau dinyatakan sah. Selanjutnya, diperintahkan kepada PPN atau KUA kecamatan setempat untuk mencatat perkawinan semacam ini dan memberikan kutipan akta nikah berdasarkan keputusan pengadilan agama. Ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 7 ayat 2-4 kompilasi hukum Islam. Nah, selain itu ketentuan ini juga dimuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, pasal 3 ayat 5 dan pasal 31 ayat 3 Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 1990. Baiklah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Yayan Juwita. Kepada Yayan Juwita kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan mengenai pencatatan perkawinan di berbagai negara muslim. Yang pertama itu negara Iran. Nah, pada negara Iran, pencatatan perkawinan ini merupakan salah satu materi reformasi hukum keluarga yang dilakukan di Iran. Dalam hal ini, setiap perkawinan sebelum dilaksanakannya harus dicatatkan pada lembaga yang berwenang sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan tentang pencatatan perkawinan ini merupakan pembaruan yang bersifat regulatori atau administratif. Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak sampai mengakibatkan tidak sahnya pernikahan, namun terhadap pelanggarannya dikenai hukuman fisik, yaitu penjara selama 1 tahun hingga 6 bulan. Itu terdapat pada Hukum Perkawinan 1931 pada pasal 1. Peraturan seperti ini tidak ditemui dalam pemikiran fikih klasik, baik dalam mazhab Syafi'i maupun Sunni. Nah, selanjutnya pada negara Yaman Selatan. Pada negara Yaman Selatan sendiri, pencatatan perkawinan ini diberlakukan di Yaman Selatan memiliki perbedaan dengan negara-negara muslim lainnya. Apa itu? Nah, menurut hukum keluarga di negara ini, pencatatan perkawinan itu berpengaruh terhadap keabsahan atau validitas suatu perkawinan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan bukan sekedar persyaratan administratif saja. Hal ini bertolak belakang dengan ketentuan yang diatur oleh negara-negara muslim lainnya yang menetapkan pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif dan tidak menentukan validitas suatu perkawinan. Baik, kita lanjut dengan negara selanjutnya yaitu Aljazair. Di Aljazair sendiri, ketentuan pencatatan perkawinan ini diatur dalam Marriage Ordinance tahun 1959. Secara khusus, undang-undang ini lahir untuk mengatur aspek-aspek tertentu dalam perkawinan dan perceraian di kalangan umat Islam. Selanjutnya, untuk menjelaskan secara rinci teknis pelaksanaan undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Dekret 1082. Dalam perkembangan selanjutnya, ketika Aljazair memproklamasikan kemerdekaan pada bulan Juli 1963, Undang-Undang Perkawinan 1959 ini kemudian diamandemenkan. Setelah beberapa kali menetapkan konstitusi, akhirnya ditetapkanlah Undang-Undang Perkawinan tahun 1984 sebagai aturan baku tentang hukum keluarga di Aljazair. Namun, dalam undang-undang ini tidak terlihat adanya aturan baru mengenai pencatatan perkawinan sebagai salah materi hukum keluarga yang baru. Baik, kita lanjutkan pada negara India.
Kebiasaan untuk mempersiapkan akta perkawinan tertulis ini dikenal dengan istilah nikah nama. Nah, di dalam akta ini terdapat ketentuan secara detail mengenai kontrak perkawinan. Di beberapa wilayah India sendiri, praktek seperti ini bahkan telah mendapat kekuatan hukum, walaupun praktek nikah nama ini telah memasyarakatkan di kalangan Muslim India. Namun hal ini hanya sekedar fasilitas tambahan saja bagi warga Muslim lokal di India, sebab telah ada hukum yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan perkawinan dan perceraian di India. Beberapa ketentuan yang dibuat untuk mengatur masalah ini adalah The Bengal Muhammadan Marriage and Divorces Registration Act tahun 1876 yang diterapkan di wilayah Bihar dan Bengal Barat. Undang-undang yang sama telah diadopsi di wilayah Assam meskipun dengan sedikit perubahan yang kemudian menghasilkan the Assam Muslim Marriage and Divorce Registration Act tahun 1935. Demikian pula di wilayah Orissa ditetapkan the Orissa Muhammadan Marriages and Divorces Registration Act tahun 1949. Secara umum, pencatatan perkawinan yang diatur di India ini hanya bersifat administratif. Nah, perkawinan yang tidak dicatat tidak akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya suatu perkawinan. Sahnya atau tidaknya suatu perkawinan tergantung pada ketentuan hukum Islam itu sendiri. Kemudian di negara Afghanistan, di salah satu materi reformasi hukum perkawinan yang dilakukan di Afghanistan adalah kewajiban pencatatan perkawinan. Walaupun materi ini merupakan salah satu ketentuan khusus dari hukum keluarga yang berlaku di Afghanistan, namun tidak terlihat adanya aturan ataupun penjelasan secara detail mengenai prosedur dan akibat hukum dari pencatatan suatu perkawinan. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapannya hanya sebagai syarat administratif saja yang ditunjukkan untuk melindungi hak-hak perempuan. Kemudian kita lanjut ke negara Pakistan. Pencatatan perkawinan juga diberlakukan di Pakistan berdasarkan ordonansi tahun 1961. Pada pasal 5 ordonansi tersebut dinyatakan bahwa apabila suatu perkawinan tidak dilakukan oleh pejabat pencatat nikah, maka orang yang memimpin pelaksanaan ijab kabul tersebut harus melaporkannya kepada pejabat pencatat nikah. Kelalaian terhadap hal ini dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Senada dengan negara-negara Muslim yang lainnya, ketentuan pencatatan perkawinan ini juga tidak mempengaruhi validitas suatu perkawinan. Baik, itu saja dari penjelasan makalah kami. Selanjutnya kami akan melanjutkan pada dua pertanyaan dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, saya akan bertanya ini mengenai pencatatan perkawinan yang ada di Indonesia, di mana ada di beberapa daerah, termasuk mungkin di desa saya sendiri, itu ada namanya pencatatan perkawinan ilegal. Nah, sebenarnya bukan pencatatan perkawinan di sini termasuk. Maksudnya di sini mereka menikah, namun pernikahan ini tidak adanya pencatatan perkawinan. Jadi istilahnya itu hanya nikah di atas kertas saja. Nah, pertanyaan saya, bagaimana ini menurut para pendengar, bagaimana supaya pencatatan di atas kertas ini dihanguskan, jadi sehingga tidak ada pencatatan di atas nikah lagi gitu. Bagaimana caranya atau sikap kita untuk menghilangkan pencatatan di atas kertas tersebut. Dan pertanyaan kedua dari saudara kelompok saya, yaitu saudara Andi, persilahkan. Baik, untuk pertanyaannya ya, bagaimana menurut kawan-kawan atau pendapat kawan-kawan tentang pro kontra antara yang pertamanya dia buku nikah menjadi saat ini kartu nikah. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana pandangan kawan-kawan terhadap pernikahan seperti itu? Mungkin hanya itu. Baik, terima kasih untuk terima kasih untuk para pendengar atau teman-teman yang telah mendengarkan, melihat ataupun menonton pada video kami. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.